Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mila Sandi dengan NIM 24_048. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana cara mengolah data panel di Stata. Jadi langkah pertamanya yaitu kita buka statanya dulu, lalu kita klik file, kita import, kita pilih data yang mau kita olah. Terus kita pastiin kalau datanya itu udah benar, terus kita pilih yang import as variable row. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, data tersebut di-DAR yang tujuannya untuk membuktikan agar tidak terdeteksi time series ataupun cross section. Karena kita ingin menganalisis data panel, jadi kita harus di-DAR terlebih dahulu dengan cara kita tulis di komennya, kita klik XTset, kita pilih yang provinsi, kita pilih yang tahun. Setelah itu kita tulis koma, setelah itu tulis yearly, karena kita ingin tahu produksinya itu dalam setiap tahunnya. Jadi kalau misal nanti teman-teman pengen yang per bulan, bisa ditulis monthly gitu. Nah, kalau sudah ditulis semua tadi perintahnya, jangan lupa diklik enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke model fixed effect. Caranya yaitu kita tulis extract, kita masukin variabel dependent sama independennya. Jadi kita tulis extract produktivitas, lahan irigasi, tenaga kerja, dan seterusnya, itu kita masukkan semua. Setelah itu kita beri koma, setelah itu kita tulis FE, huruf kecil semua. Kalau sudah, jangan lupa untuk di enter. Nah, untuk yang selanjutnya masih di model fixed effect, kita tinggal tuliskan saja di komennya yaitu estimate store fixed. Ini hanya untuk memastikan saja bahwa model di fixed effect itu benar. Usahakan hasilnya jangan sampai merah ya, kalau bisa hitam. Soalnya kalau merah berarti ada kesalahan terhadap perintah kita, jadi bisa diulang atau dicek terlebih dahulu sebelum mengklik enter. Selanjutnya yaitu adalah model random effect. Caranya hampir sama. Kita tinggal ketikkan saja extract, kita masukkan tadi variabel dependennya yaitu produktivitas, independennya mulai dari luas lahan hingga ke suhu dan hujan, kita masukkan semua. Nah, kalau di fixed effect tadi di belakangnya itu kita tulis FE, sedangkan kalau di random effect di belakangnya kita tulis RE, huruf kecil semua. Setelah itu diklik enter. Sama dengan fixed effect, setelah mengklik extract dan memasukkan variabel dependent dan independent, kita ketikkan juga estimate store random. Langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan di komennya xttest 0. Pakai 0 ya, bukan pakai O. Soalnya kalau ditulis pakai O nanti hasilnya merah.
Nah, ini adalah langkah untuk model yang ketiga, yaitu pull all as. Jadi langkahnya itu kita tinggal ketikkan di komennya regress, kita masukkan variabel dependennya, kemudian disusul oleh variabel independennya. Setelah itu kita langsung klik enter. Kalau sudah, kita lanjut ke test pump independen. Kita tulis test pump di komennya. Setelah itu kita masukkan variabel independennya apa saja. Jadi mulai dari lahan irigasi hingga ke suhu dan hujan kita masukkan semuanya. Setelah itu diklik enter. Nah, setelah itu kita tulis lagi di komennya Hausmann fixed random, sigma more. Setelah itu klik enter. Baik, yang selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil output yang telah diolah oleh teman saya menggunakan data panel. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Trio Lugustia dari NIM 24_126. Yang di sini saya akan menginterpretasikan hasil output dari fixed effect, yang dimana bisa dilihat pada nilai p-value-nya. Nilai p-value lebih kecil daripada 0,05. Dalam variabel ini terdapat 10 variabel, yang dimana dalam 10 variabel ini terdapat nilai signifikansinya, yaitu pada nilai tenaga kerja yang memiliki nilai signifikansi yaitu 0,03. Ini lebih kecil daripada nilai signifikansinya yaitu 0,05. Yang kedua yaitu pada pupuk urea yang memiliki nilai signifikansi 0,002. Dan yang ketiga yaitu traktor pada nilai 0,004. Berarti ketiga variabel ini termasuk signifikansi dengan nilai koefisiensinya yaitu 0,000, sehingga variabel ini signifikan hanya pada variabel tenaga kerja, urea, jumlah traktor, yang memiliki pengaruh nyata terhadap produktivitas antar provinsi setelah mengendalikan efek individualisme provinsi. Yang kedua yaitu saya akan menginterpretasikan mengenai nilai koefisiennya, yang dimana nilai koefisiennya yaitu terdapat nilai signifikansinya yaitu tenaga kerja dengan nilai koefisien 2,52, yang artinya kenaikan 1 unit tenaga kerja meningkatkan produktivitas sebesar 0,00025 yang berpengaruh positif, dengan asumsi bahwa nilai lainnya akan tetap. Dan yang kedua yaitu pada variabel urea yang memiliki nilai koefisien yaitu 0,00011, yang artinya setiap tambahan 1 kilo urea meningkatkan produktivitas sebesar 0,00 yang berpengaruh positif, yang berpengaruh negatif, dengan asumsi bahwa nilai lainnya akan tetap. Dan yang ketiga yaitu mengenai variabel traktor 4 yaitu dengan nilai koefisien 0,012464, yang artinya penggunaan traktor dalam jumlah besar meningkatkan produktivitas sebesar 4,2%, dengan asumsi bahwa nilai lainnya akan tetap. Dan yang selanjutnya saya akan menentukan nilai persamaannya, yang dimana nilai persamaan dapat dilihat pada nilai variabel dan koefisiennya, yang dimana nilai koefisiennya yaitu 41,09115, dengan persamaan variabel yaitu Y sama dengan nilai koefisien X1 plus X2 plus X3
3 sampai seterusnya yang diikuti oleh variabel lainnya. Yang pada nilai fiction ini terdapat nilai koefisien yaitu 41,091 min 233 X1 plus 2,52 X2 min 0,000174 X3 yaitu urea dan min 1,480 variabel keempat dengan NPK plus 0,000 dengan variabel SP36 dengan variabel dengan X kelima dan min 0,00 dengan variabel X6 plus 0,01032 dengan variabel X7 dan plus 0,12444 X8 dan min 3147 X9 dan min 0,05 X10 sehingga persamaan dalam nilai ini yaitu Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 hingga ke X ke-10. Yang selanjutnya yaitu interpretasi mengenai random effect, yang dimana random effect ini dilihat pada estimate state random, yang dimana ini sama seperti tadi yang dilihat pada p-value-nya, p-value lebih besar daripada 0,05. Dalam 10 variabel ini ya terdapat beberapa variabel yang signifikan, yaitu pada variabel tenaga kerja yang memiliki nilai signifikansi 0,011 yang berarti variabel ini signifikan, dan yang kedua yaitu pada variabel pupuk urea yang memiliki nilai signifikansi 0,005, dan yang ketiga yaitu pada pupuk SP36 yang memiliki nilai signifikansi yaitu 0,02, dan yang terakhir yaitu pada variabel traktor 4 yang memiliki nilai signifikansi yaitu 0,03. Yang artinya pada keempat variabel ini dengan nilai koefisien sekitar 40,61115, hingga 4 variabel ini signifikan. Hanya variabel tenaga kerja, urea, SP36 dan traktor 6 yang memiliki pengaruh nyata terhadap produktivitas antara provinsi setelah mengendalikan efek individual provinsi. Koefisiennya kita bisa lihat pada nilai koefisien, yang dimana pada variabel tenaga kerja memiliki nilai koefisien 2,61, yang artinya kenaikan 1 unit tenaga kerja meningkatkan produktivitas sebesar 2,61 yang berpengaruh positif, dengan asumsi bahwa nilai lainnya akan tetap sama. Dan yang kedua yaitu pada variabel urea yang memiliki nilai koefisien yaitu min 0,000, yang artinya setiap tambahan 1 kg urea meningkatkan produktivitas sebesar 0,000 yang berpengaruh negatif, dengan asumsi bahwa nilai lainnya akan tetap sama. Dan yang ketiga yaitu mengenai variabel SP36 dengan nilai 0,0000, yang artinya pada kenaikan pada setiap tambahan 1 kg pupuk SP36 meningkatkan produktivitas sebesar 0,0000 yang berpengaruh positif, dengan asumsi bahwa nilai lainnya akan tetap sama. Dan yang terakhir yaitu mengenai variabel traktor 4 dengan nilai koefisien yaitu 4,0128, yang artinya
Dalam penggunaan traktor, jumlah besar meningkatkan produktivitas sekitar 4,1% dengan asumsi nilai lainnya akan tetap sama. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai persamaannya. Di sini persamaannya yaitu mengenai produktivitas sama dengan nilai koefisien plus X1 plus X2 sampai ke variabel ke-10. Di sini produktivitas sama dengan nilai koefisien yaitu 40,61155 min 158 luas lahan atau X1 plus 261 tenaga kerja X2 dan min 0,000151 urea dengan X3 min 197 NPK X4 plus 0,000619 SP36 X5 min 7,01 ZA X ke-6 plus 0,001034 X7 dengan variabel traktor dan plus 01257 X8 traktor 4 plus 256963 X9 suhu dan min 0,000534 X10 dengan variabel hujan. Nah, jadi dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa secara keseluruhan modelnya itu signifikan, yang dimana nilai P-nya kurang dari 0,01. Lalu variabel input produksinya secara simultan juga berpengaruh secara signifikan terhadap output yang telah diteliti. Lalu sekitar 38% variabel menunjukkan bahwa dijelaskan oleh model yang diteliti, dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian tersebut. Nah, jadi dari hasil analisis ini ditemukan bahwa uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dari chi-square-nya, yang dimana 0,0000, sehingga H0 ditolak dan model yang cocok untuk digunakan adalah model fixed effect dibandingkan dengan random effect, yang dimana model fixed effect ini merupakan model yang paling sesuai untuk menganalisis pengaruh variabel input produksi terhadap produktivitas dalam data panel yang telah digunakan dan yang telah dianalisis.